Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita bahasa Arab. Pada pertemuan sebelumnya teman-teman mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menjelaskan bentuk kalimat dalam bahasa Arab. Ada dua macam, tapi yang dikenal dengan bahasa kita hanya satu bentuk, yaitu disebut sebagai jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan kata benda. Karena dalam bahasa kita tidak boleh ada sebuah kalimat diawali dengan kata kerja. Satu hal yang mustahil kita mengatakan satu kalimat diawali dengan kata kerja, tidak mungkin dipahami. Seperti contoh, makan, Muhammad, nasi, tidak ada. Yang ada adalah Muhammad, makan, nasi. Nah, karena adanya sisi kesamaan antara kalimat tersebut dalam bahasa Arab jumlah ismiyah dengan bahasa Indonesia, maka ini yang akan kita jelaskan terlebih dahulu. Kekecilan nggak? Kekecilan? Berarti di sini, tengah, agak gede. Segini cukup? Cukup insyaallah? Ya. Anda tua nanti. Nah, selanjutnya teman-teman melakukan Allah SWT, yang namanya sebuah kalimat itu memiliki dua hal penting, ya, dua rukun penting yang tidak boleh hilang salah satu di antara keduanya. Yang pertama harus ada subjek, yang kedua harus terdapat predikat. Dan ini pasti. Sementara objek itu bisa jadi hanya tambahan. Yang namanya kalimat pokoknya harus ada subjek, harus ada predikat. Agar kalimat tersebut sempurna. Hilang salah satunya, maka itu tidak dikatakan sebagai kalimat sempurna. Nah, teman-teman melakukan Allah SWT, perlu dipahami bahwa yang namanya subjek dan juga predikat, baik itu dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia, ini memiliki syarat. Tidak serta-merta setiap semua kata diletakkan di depan kemudian jadi subjek, tidak. Akan tetapi memiliki beberapa syarat. Subjek memiliki beberapa syarat. Syarat subjek. Yang pertama, terletak di awal kalimat. Kedua, berbentuk ma'rifah atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai definite. Diketahui. Dan kata teman-teman melakukan Allah SWT dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai ma'rifah, artinya kata benda mau dijadikan sebagai subjek harus merupakan salah satu dari kata yang berbentuk definite. Jika tidak definite, maka tidak boleh dijadikan sebagai subjek. Kata dikatakan sebagai definite ada 4. Yang pertama adalah nama orang dan nama tempat. Kita contohkan langsung dengan dua bahasa sekaligus, bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab. Contoh, nama orang seperti nama Joko. Nama orang kan? Solo.
nama tempat. Jika diletakkan di depan kalimat, maka boleh dikatakan sebagai subjek. Joko pergi ke pasar, contohnya. Solo adalah kota, nah contohnya. Kemudian dalam bahasa Arabnya kita tuliskan mithal dalam bahasa Arab. Seperti contoh, namanya jangan Joko, susah nanti. Muhammadun. Kemudian selanjutnya contoh kotanya atau negara. Ya, Misrun. Mesir ya. Kemudian yang kedua, kata ganti. Nah, teman-teman melakukan Allah SWT, perlu dipahami kata ganti dalam bahasa Arab yang perlu teman-teman hafalkan pada dasarnya berarti cuma 2. Pada dasarnya ada 5 kata ganti. Tapi yang cukup dihafalkan hanya 2 saja. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Huwa artinya dia laki-laki, atau dalam bahasa Inggris seperti ketika kita mengatakan he. Beda kan antara he dengan she. Hiya, dia. Tapi perempuan atau she. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Ana, saya. Contoh, ini kan laki-laki semuanya. Maka ana mengatakan kepada antum, anta. Anta ya akhi, kamu ya akhi. Anta ya akhi, anta ya akhi. Tidak boleh saya mengatakan anti. Kemudian teman-teman melakukan Allah. Mananya nih? Sebelahnya ya. Sebelahnya ya. Kemudian yang selanjutnya C. Setelah kata ganti adalah ya kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Arab ada 4 yang kita ajarkan. Hadza, hadhihi. Kedua-duanya artinya adalah ini. Bedanya hadza untuk laki-laki, nanti penggunanya setelah ini. Hadhihi untuk perempuan. Ikuti saja. Kemudian selanjutnya ada dzalika dan tilka. Artinya itu. Dzalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Penggunaannya nanti. Kemudian yang terakhir teman-teman melakukan Allah Subhanahu wa taala subjek syaratnya terletak di awal kalimat, kemudian berbentuk ma'rifah atau definite atau diketahui. Kemudian kata benda disebut sebagai ma'rifah atau diketahui apabila dari nama orang, nama tempat, kata ganti, kemudian kata tunjuk. Yang terakhir adalah selain dari ketiga kata tersebut yang ditambah apa? Alif, lam. Yang di depannya ditambah dengan al. Atau dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai the. Seperti contoh kalau dalam bahasa Inggris kita katakan teacher. Maka ketika dijadikan subjek harus dikatakan the teacher. Begitu juga dalam bahasa Arab. Jika mau dijadikan sebagai subjek, maka teman-teman harus menambahkan alif lam. Seperti contoh, al-masjidu. Lihat, ditambahkan alif lam. Selanjutnya, as-saburatu.
Lihat, tambahkan alif lam. Artinya masjid. Saburatu artinya papan tulis. Nah, kita sedikit perjelas di sini terlebih dahulu teman-teman melakukan Allah. Teman-teman melakukan Allah Subhanahu wa taala, jika kita menemukan alif lam dalam bahasa Arab, ada alif lam dalam bahasa Arab, jika di depan kata benda, maka ketika kita menerjemahkan, kita tambahkan kata itu. Contoh al-masjidu, maka maknanya adalah masjid itu. As-saburatu, berarti maknanya apa? Papan tulis itu. Contoh, misal lagi, ketika kita mengatakan al-qalamu, artinya pulpen. Maka jadi apa? Pulpen itu. Bisa dipahami teman-teman? Jadi setiap ada kata yang ditambah dengan alif lam, maka kita tambahkan makna apa? Itu, ya. Selanjutnya teman-teman melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti sekarang kita akan buatkan contoh kalimat sempurna, ya. Dari jumlah ismiyah kita mulai terlebih dahulu dari mubtada dan khobarnya. Nah, contoh kalimat dikatakan sempurna yang pertama apabila ada subjek. Dan subjek dalam bahasa Arab disebut sebagai mubtada. Nah, terus kita kasih di sini mubtada. Nah, suatu kalimat dikatakan sempurna apabila yang pertama ada atau terdapat mubtada. Mubtada itu apa? Yang pertama syaratnya apabila diletakkan di awal. Nah, kita letakkan di awal kalimat. Kemudian yang kedua, apabila berbentuk salah satu dari keempat kata di sini, karena berbentuk ma'rifah. Yang pertama, contoh nama orang. Kita masukkan nama orang di sini. Mubtada'nya dari nama orang. Muhammadun. Muhammad. Ketika diletakkan Muhammadun, diletakkan sebagai mubtada di awal kalimat, boleh tidak? Kita katakan boleh. Kenapa alasannya? Karena terletak di awal kalimat. Kemudian yang kedua, karena berbentuk ma'rifah atau definit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh selanjutnya, kita masukkan kata ganti. Contoh, kita masukkan kata ganti hiya sebagai mubtada. Boleh tidak sebagai mubtada? Boleh, terletak di awal juga dari kata ganti. Selanjutnya, ketiga, yaitu kata tunjuk. Contoh kita masukkan hadza sebagai mubtada atau sebagai subjek. Boleh ya, berarti kan? Dikarenakan di awal kalimat dan juga berbentuk kata ganti karena sudah ma'rifah. Keempat, semua kata apapun dengan syarat teman-teman harus menambahkan apa? Alif lam di depannya. Contoh kita sebutkan adalah masjid. Al-masjidu. Ini tandanya sebagai mubtada. Nah, teman-teman melakukan Allah, pertanyaannya, kira-kira ini kalimat sempurna atau tidak? Ini bukan kalimat sempurna. Maka kita wajib untuk menyempurnakan. Kalau mau disempurnakan, berarti kita harus menambahkan apa? Predikat. Nah, kita wajib menambahkan predikat. Atau dalam bahasa Arab disebut sebagai khobar. Yaitu penjelas dari mubtada atau penjelas dari subjek. Teman-teman melakukan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga khobar memiliki syarat. Syarat yang pertama kita tulis. Syarat khobar. Predikat. Yang pertama, terletak setelah mubtada atau subjek.
Jadi, jika tidak ada subjek, maka tidak mungkin ada yang namanya predikat. Kedua, berbentuk nakiroh. Kebalikannya dari ma'rifah, kebalikan dari definite, yaitu indefinite. Atau belum diketahui. Dalam bahasa Arab, sebuah kata dikatakan definite atau belum diketahui. Yang mana sebuah kata kok dikatakan definite atau belum diketahui, kalau dalam bahasa Indonesia, teman-teman itu pasti akan mengatakannya begini. Kalau tidak seorang, ini tandanya bahwa itu kalimat atau kata tersebut adalah definite. Seorang pelaut, ayahku seorang pelaut, atau kakekku seorang pelaut contohnya. Jika teman-teman menggunakan kata seorang pelaut, maka ini menunjukkan apa? Sebagai apa? Sebagai indefinite, artinya belum diketahui. Kemudian sebuah, ketika saya mencontohkan, saya membeli sebuah buku. Nah, teman-teman tahu nggak buku yang saya beli? Tahu nggak buku yang saya beli? Saya membeli sebuah buku. Tahu nggak bukunya yang saya beli? Tentu tidak diketahui. Oleh karena itu, kata sebuah ini juga disebut sebagai indefinite. Belum diketahui. Ini dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Kemudian seekor. Saya membeli seekor kucing. Kita nggak tahu jenisnya apa kucingnya. Bisa kucing Anggora, bisa kucing Persia, bisa kucing yang lainnya. Belum diketahui. Nah, dan dalam bahasa Inggris, teman-teman menggunakan Allah, sebuah seekor itu ditandai dengan atau an. Begitu dalam bahasa Inggris. Seperti contoh. Atau dalam bahasa Inggris, example gitu ya. Example. Nah, contoh yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala seperti contoh kalau dalam bahasa Inggris ketika kita mengatakan mana kalimat yang sempurna dalam bahasa Indonesia menurut teman-teman? Saya adalah guru dengan saya adalah seorang guru. Mana yang lebih tepat? Nah, saya sebagai apa? Subjek. Kenapa kok boleh sebagai subjek? Pertama, terletak di awal kalimat. Kedua, karena berbentuk definite. Kenapa kok disebut definite? Karena merupakan kata ganti saya. Adalah ini tambahan. Ya, tambahan. Kalau dalam bahasa Inggris disebut auxiliary verb, tambahan saja. Kemudian seorang guru. Nah, ini yang dikatakan sebagai predikat. Yang namanya predikat, maka kita harus menyebutkannya dengan menambahkan apa? Bentuk apa? Bentuk indefinite. Kalau dalam bahasa Inggris, teman-teman mengatakan seperti ini. I am teacher. Dengan I am a teacher. Mana yang tepat? Hah? Nah, yang tepat ini sebagai auxiliary verb ya, aux ya. Kemudian a teacher sebagai predikat. Nah, lihat teman-teman melakukan Allah SWT. Bahkan dalam bahasa Inggris pun teman-teman wajib harus menambahkan pada predikat tersebut itu satu kata atau satu huruf yang menunjukkan indefinite. Begitu juga dengan bahasa Arab. Kalau kita mau membuat sebuah kata mau diposisikan sebagai khabar atau sebagai predikat, maka teman-teman wajib membuatnya menjadi indefinite atau dibuat menjadi nakiroh. Nggak boleh teman-teman, ini kan kata benda, teacher. Teman-teman mengatakan hanya teacher. Nggak boleh. Atau menyebutkannya seperti contoh, apapun itu, bendanya, maski, tidak boleh, harus a maski. Kalau mau dijadikan sebagai apa? Jadikan sebagai apa? Sebagai predikat. Seperti contoh seperti ini. Ini adalah masjid. Kita mengatakan seperti ini kira-kira betul nggak? This is maski.
Betul atau salah? This subject. Boleh nggak sebagai subjek? Alasannya terletak di awal. Kedua, berbentuk definite. Nah, maski sebagai predikat, kita katakan betul atau salah? Salah. Kita harus mengatakannya bagaimana? This is a... Begini ya? Ya. Begitu kan? Teman-teman wajib menambahkan apa? E atau en. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab. Teman-teman wajib untuk menambahkan nakiro. Dan nakiro tersebut, nakiro atau indefinite dalam bahasa Arab, tandanya yaitu dengan tanwin. Apa? Tanwin. Apa itu tanwin? Apa tanwin? Non sukun atau non mati yang dilafatkan atau dibaca ya. Kita buatkan misal, contoh. Sampai di bawah nggak apa-apa ini ya. Nah, kita buatkan kata benda yang tadi kita sebutkan di nomor 4. Al-masjidu. Maka kita hilangkan alif lamnya. Kita tulis tanwinnya seperti ini. Masjidun. Lihat, masjidun. Jika kita baca, bacanya seperti ini. Masjidun. Di sini ada huruf N atau nun mati, nun yang disukunkan. Masjidun yang tidak ditulis. Jika ditulis masjidun harusnya tulisannya seperti ini. Kalau nunnya mau ditulis masjidun, orang yang nggak tahu bahasa Arab biasanya ketika menulis namanya yang ada tanwinnya di belakang selalu ditulis diganti dengan n, diganti dengan nun. Selalu demikian. Ya, orang Indonesia kalau menulis namanya harusnya dengan tanwin karena dia tidak tahu, hanya tanwinnya ditulis dengan nun sukun. Dan sini tidak ada. Harusnya ditulisnya dengan tanwin. Masjidun. Seperti contoh as-saburatu. Kalau mau ditanwinkan berarti dibacanya apa? Saburatun. Masjidun. Berarti artinya apa? Sebuah masjid. Saburatun. Sebuah papan tulis. Lihat, teman-teman harus menambahkan pada terjemahnya entah itu seorang, sebuah atau seekor. Dilihat apakah berakal. Kalau berakal berarti Nah, seorang berarti belum ngantuk. Apabila benda mati maka sebuah. Apabila tidak berakal maka seekor. Seperti contoh kita katakan qirdun, monyet. Maka kita membacanya qirdun maknanya seekor monyet. Demikian, ikhwah. Kalau ada alif lam, berarti diterjemahkannya tambahannya apa tadi? Kalau ada alif lam, terjemahnya tambahkan apa tadi? Itu. Al-masjidu. Maka artinya? Masjidun. Maknanya? Al-qirdu. Maknanya? Al-qirdu. Nah, qirdun. As-saburatu. Saburatun. Al-qalamu. Qalamun. Al-haqibatu. Haqibah itu artinya tas. Al-haqibatu. Haqibatun. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami? Nah, menerjemahkannya harus dibedakan. Nah, kemudian kaidah penting teman-teman dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tuliskan di sini kaidah penting. Ini maaf ini, ternyata nggak cukup tempatnya. Kaidah penting. Alif lam atau the tidak akan pernah bisa
bertemu atau bersatu dengan nakiroh atau dengan tanwin. The tidak akan pernah bisa bertemu dengan atau an. Tidak mungkin ada kata dibaca seperti ini. The teacher. Sudah ada the lagi. Tidak mungkin. Begitu juga teman-teman. Tidak mungkin teman-teman akan membaca satu kata seperti ini. Al-masjidun. Salah. Begitu juga jika tidak ada alif lam, teman-teman membacanya seperti ini. Masjidu. Salah. Yang tepat, jika ada alif lam, dibaca tanpa tanwin. Al-masjidu. Ini yang tepat. Jika tidak ada alif lam, maka dibaca tanwin. Masjidun. Tidak boleh dibaca al-masjidun, tidak boleh dibaca masjidu. Bisa dipahami ya teman-teman? Ini dasar. Dan teman-teman biasanya akan salah di sini karena tidak memperhatikan dari awal. Beda jika ditambah dengan alif lam tidak boleh ditanwin, tidak boleh membaca al-masjidun. Tidak ada alif lam tidak boleh dibaca tanpa tanwin, membaca masjidu. Salah, jangan sampai baca entah al-masjidu atau masjidun. Nah, teman-teman melakukan Allah sampai di sini pada syarat predikat kita ulangi lagi. Lihat. Predikat syaratnya terletak setelah mubtada. Artinya jika tidak ada mubtada, tidak mungkin ada yang namanya khobar. Kemudian yang kedua berbentuk nakiroh. Apa itu nakiroh? Yaitu indefinite. Dalam bahasa kita disebut belum diketahui. Tandanya apa? Ditambahkan kata seorang, sebuah, seekor. Dalam bahasa Inggris menggunakan atau an. Dalam bahasa Arab menggunakan tanwin. Nih, menggunakan tanwin. Nah, dengan syarat apabila kata benda, tapi jika itu kata sifat, maka tidak perlu kita mengatakan seorang, sebuah, seekor. Ya, tidak perlu seperti dalam bahasa Inggris ketika kita mencontohkan. Contohnya Muhammad adalah anak contohnya dia anak yang cerdas. Dia anak yang cerdas. Bukan itu. Atau kita katakan rumah itu besar. Rumah itu besar. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Hah? The house is big. Perlu nggak kita menambahkan the house is a big? Perlu nggak kira-kira? Tidak perlu. Kenapa? Karena memang tidak perlu diterjemahkan dengan seorang, sebuah, seekor. Contohnya, rumah itu sebuah besar, rumah itu seorang besar, rumah itu nggak mungkin dipahami. Oleh karena itu apabila, teman-teman, ini bahasa Indonesia ya, jika seumpama predikatnya adalah kata sifat, maka tidak perlu ditambahkan seorang, sebuah, seekor. Rumah ini besar, rumah itu bagus. Nggak perlu kita mengatakan rumah itu seorang bagus, rumah itu sebuah bagus, rumah itu seekor bagus. Dipahami nggak kira-kira? Begitu juga teman-teman, ketika menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, nantinya predikat tidak perlu jika dari kata sifat ditambahkan salah satu dari terjemah ini. Begitu juga dalam bahasa Inggris kan tidak disebutkan dengan atau an. Nanti kita akan contohkan insya Allah. Kemudian syarat khobar masih kurang satu. Di mana nih kira-kira? Hah? Di sebelah mana? Sini? Nggak masalah ya? Berarti diurutkan sendiri. Terakhir, syarat khobar atau predikat. Yang ketiga, mengikuti mubtada dari sisi mudzakkar atau muannats-nya. Karena kata benda
dalam bahasa Arab bisa dibedakan menjadi dua, teman-teman melakukan Allah. Yang pertama bisa dikategorikan sebagai mudzakkar atau laki-laki. Kemudian bisa dikatakan sebagai mu'annats atau perempuan. Dan kita bisa melihatnya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi jenis kelamin, yang kedua dari bentuk kata. Kita sebutkan bentuk kata terlebih dahulu. Bentuk kata. Teman-teman melakukan Allah. Dalam bahasa Arab, apabila ada suatu kata di belakangnya terdapat tak marbutoh, tak bundar seperti ini, ya, tak bundar, disebutnya sebagai apa? Tak marbutoh, maka seakan-akan dianggap sebagai perempuan. Jika tidak ada tak marbutoh, maka dianggap sebagai mudzakkar. Seperti contoh yang sudah kita buatkan, al-masjidu, ada tak bundarnya enggak? Berarti dianggap mudzakkar muannats? Iya, mudzakkar. Tapi bukan dari sisi jenis kelamin, karena masjid enggak ada jenis kelaminnya. Ya. As-saburatu, papan tulis, mudzakkar muannats? Muannats, karena ada tak marbutohnya. Al-qalamu, mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutohnya. Berarti kita kembali di sini. Karena berarti sudah mengetahui. Kemudian kita sebutkan yang kedua. Disebut sebagai mudzakkar dan muannats yang kedua dari sisi jenis kelamin. Teman-teman melakukan Allah. Untuk sisi jenis kelamin, maka tandanya bukan dengan tak marbutoh, akan tetapi dilihat dari penggunaan nama tersebut. Seperti contoh, meskipun baik ada tak marbutoh ataupun tidak, yang penting disematkan kepada perempuan. Seperti contoh, Fatimatu. Ini adalah nama yang lazim digunakan oleh perempuan. Aisyatu. Kemudian contoh selanjutnya, Hindun. Ada tak marbutohnya enggak? Tidak ada, tetap disebut sebagai muannats karena Hindun namanya perempuan. Zainabu. Zainab. Laki-laki perempuan Zainab. Perempuan. Meskipun tidak ada tak marbutoh tetap dikatakan perempuan, tapi dianggapnya perempuan dari sisi jenis kelamin. Kemudian selanjutnya seperti contoh kata Aliyun, orang namanya Ali. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Muhammadun, laki-laki perempuan? Laki-laki. Hamzatu, Hamzah. Juga laki-laki, meskipun ada tak marbutohnya. Nah, teman-teman melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kata benda atau isim yang bisa dirubah menjadi mudzakkar atau muannats hanya dua saja. Yang pertama adalah kata sifat. Semua kata yang menunjukkan sifat maka bisa dirubah jadi mudzakkar, jadi muannats. Kalau kata benda ya yang mati tidak bisa. Seperti contoh tadi kita sebutkan al-masjidu, mau kita jadikan muannats, al-masjidatu tidak boleh. Contoh as-saburatu mau jadikan mudzakkar, as-saburu tidak boleh. Yang boleh adalah kata sifat. Kata sifat boleh jadikan mudzakkar, boleh jadikan muannats. Seperti contoh ada kata jamilun, maka ada jamilatun. Ada kata kabirun, maka ada kata kabirotun. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang menunjukkan profesi. Seperti ada ustadz,
maka ada ustadzatun. Ada ustadzun, ada ustadzatun. Kemudian ada syaikhun, berarti ada syaikhotun. Ada mudarrisun, berarti ada mudarrisatun. Guru, mudarrisun. Berarti laki-laki perempuan. Kalau perempuan jadi pilot, toyarun. Menurut teman-teman, toyarun laki-laki perempuan pilotnya. Kemudian perempuannya toyarotun. Nah, teman-teman melakukan Allah, berarti kita sudah selesai untuk mengenal ciri-ciri mubtada dan khobar. Sekarang kita akan sempurnakan dari yang sudah kita buat. Teman-teman melakukan Allah, lihat. Muhammad, Muhammadun. Boleh nggak sebagai mubtada? Alasannya ada dua. Yang pertama, terletak di awal kalimat. Yang kedua, definite. Nah, teman-teman, seperti yang Anda contohkan, nanti teman-teman wajib untuk membuatnya juga dalam bahasa Indonesia. Contoh, ada kalimat dalam bahasa Indonesia diawali dengan kata Muhammad. Nah, kita buatkan. Muhammad, contohnya, adalah tambahannya, adalah, lihat, kalau mau membuat dalam bahasa Indonesia kalimat sempurna, subjek dan predikat, maka predikatnya harus ditambahkan kata seorang. Karena Muhammad manusia, nggak mungkin Muhammad adalah sebuah, tidak mungkin. Muhammad adalah seorang, contohnya kita tulis guru. Tadi bahasa Arabnya guru apa? Bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Arabnya guru apa? Mudarris. Nah, kita lihat. Muhammadun. Muhammad adalah seorang guru. Ini bahasa Indonesianya. Kita harus menambahkan kata seorang. Maka jika mau dibuat sempurna, Muhammad sebagai mubtada, dan kemudian kita harus menambahkan khobar, guru jadi khobar, maka kita lihat terlebih dahulu. Guru, kata guru harus diletakkan setelah mubtada. Kemudian yang kedua harus berbentuk indefinite, nakiroh, ditandai dengan apa tadi? Tanwin. Yang ketiga tadi apa? Mengikuti mubtada dari sisi mudzakkar atau muannats. Nah, sekarang kita lihat. Oh, tempatnya sudah di belakang mubtada nih, sudah betul. Kemudian kita tulis lagi mudarrisun. Nah, sudah boleh nih dikarenakan berbentuk indefinite tandanya. Kemudian yang ketiga, karena di sini mudzakkar, mudarrisun juga mudzakkar, kecuali kita mengatakan Muhammadun mudarrisatun. Masa Muhammadun mudarrisatun tidak sesuai. Sekarang kita tambahkan dia. Nah, kita ganti. Dianya perempuan di sini nih. Dia perempuan. Adalah seorang guru. Nah, kira-kira guru jadi bagaimana? Hiya. Nah, hiya mudarrisatun. Kok bisa jadi mudarrisatun? Kok boleh? Kita lihat. Kata mudarrisah yaitu kata guru terletak setelah mubtada pertama. Kedua, berbentuk indefinite, tanwin, nakiroh. Ketiga, sama-sama muannats, maka boleh sebagai khobar. Ketiga, ini adalah seorang guru. Pertanyaannya, ininya laki-laki atau perempuan tadi hadza? Nah, adalah seorang guru. Ini adalah seorang guru. Berarti kira-kira gurunya disebutkan harus bagaimana? Mudarrisun atau mudarrisatun? Hadza mudarrisun. Kita lihat. Mudarrisun sebagai khobar terletak setelah mubtada, satu. Kedua, berbentuk indefinite, nakiro, dua. Kemudian sama mudzakkar dengan mudzakkar. Al-masjidu. Ingat kalau ada alif lam tapi diterjemahkan apa? Nah, masjid itu kira-kira kita tambahkan kata apa? Bagus. Nah, bagus bahasa Arabnya ada dua kemungkinan. Jamilun dan jamilatun. Kalau al-masjidu jamilun atau jamilatun? Nah, al-masjidu jamilun. Terletak setelah mubtada.
berbentuk nakiroh, indefinite. Kemudian mengikuti mubtada ya dari sisi mudzakarnya. Sampai di sini teman-teman bisa membayangkan yang namanya kalimat sempurna syaratnya demikian. Nah, Allah silakan matikan, dah cukup kita latihan.